Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yakhshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Karena tentu saja kalau kita nggak sehat nggak bakal sempat ke masjid, Pak. Boleh jadi punya kesempatan, punya waktu luang, Allah berikan takdir sakit, ya nggak berangkat juga ke masjid. Alhamdulillah, maka dari itu kita hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat untuk melangkahkan kaki dalam kebaikan. Tentu saja ini patut kita syukuri dan harus selalu kita syukuri. Kenapa? Karena boleh jadi di luar sana ada yang punya kesempatan, punya kesehatan, tetapi hatinya belum terketuk untuk menyentuh masjid. Maka dari itu, selain kita mendoakan untuk diri kita sendiri, senantiasa kita doakan juga saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara semuslim kita, semoga senantiasa banyak bercengkrama dengan masjid. Dan setelah itu, kalau masjid sudah ramai, insya Allah kita bisa mengulang masa-masa di mana masjid menjadi pusat peradaban. Masa-masa di mana masjid menjadi sumber dari segala informasi karena keadaan yang gotong royong, guyup dan rukun. Dari situlah kita bisa melihat bahwasannya juga pada zaman dahulu masjid menjadi universitas pertama, masjid menjadi tempat menuntut ilmu pertama, selain juga menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk memulai sebuah peradaban. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung pertemuan. Kalau misalkan kurikulum ini udah mau UAS ya, udah mau ujian akhir sekolah ya, pertemuan terakhir sebelum ujian. Karena apa? Sejatinya dalam Ramadan kita diberikan materi-materi, tempaan-tempaan untuk diri kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ujian utamanya adalah pasca Ramadan, apakah kita masih mengingat materi-materi yang pernah kita terima? Apakah kita juga masih betul-betul menjiwai ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan? Maka harapannya tentu saja setelah Ramadan nanti, setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita, tetapi spirit dan daya juang yang kita bangun di bulan Ramadan tidak menghilang. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita membahas tentang tradisi tahfidz. Kenapa Rizky mengangkat satu tema ini? Karena kita tidak bisa membohongi, kita sama-sama tahu bahwasannya hari ini proses menghafal Quran, sekolah yang ada ekskul hafalan Quran, pondok-pondok Al-Quran, pondok-pondok tahfidz banyak sekali hari ini. Karena tidak bisa dipungkiri juga seolah-olah terkadang tahfidz ini menjadi daya jual dari sebuah lembaga pendidikan. Maka dari itu kita sama-sama membahas hari ini sebenarnya tradisi tahfidz dari zaman Rasulullah itu seperti apa dan bagaimana perkembangannya, dan juga tentunya ini bisa menjadi satu koridor, satu arahan buat kita supaya nanti kita bisa men-tracking atau bisa melacak kegiatan putra-putri kita, apakah tahfidznya sudah benar atau apakah tahfidznya perlu diperbaiki, atau kira-kira kemana kita akan memuarakan anak-anak kita menghafalkan Al-Quran. Karena sejatinya seperti ini, Pak, saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya tempat saya menghafalkan Quran. Beliau bilang bahwasannya menghafal Quran itu tidak wajib. Yang wajib itu kamu membacanya dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Apa tartil itu? Membaca Quran dengan tartil itu membaca dengan i'ta'i kulli dzi haqqin haqqah. Memberikan hak tiap huruf, memberikan hak tiap hukum supaya sifatul huruf, makharijul huruf, tajwidnya semuanya terpenuhi. Itu yang wajib. Tapi kalau menghafal Quran itu sunnah. Maka ketika kita sudah mengambil yang sunnah, dengan seotomatis itu maka menghafalkan Al-Quran sudah satu paket dengan mengulangnya. Murojaah menjadi wajib setelah kita memilih hal yang sunnah tadi.
Maka apa konsekuensinya? Ketika kita punya hafalan lalu kita tidak mengulangnya, itu akan menjadi tanggungan buat si penghafal, menjadi tanggungan juga buat orang tua, saudara yang mencemplungkan putra-putrinya, saudaranya buat menghafalkan Al-Quran. Jadi sebagaimana konsekuensi pahalanya yang besar, satu huruf ketika dibaca oleh orang yang membaca Quran, yang dapat bukan hanya anaknya Pak, orang tuanya dapat, gurunya dapat. Tetapi kalau misalkan setelah kita cemplungin tidak konsekuensi atau tidak konsisten untuk mengulang hafalan, kita yang mencemplungkan juga akan kena juga. Maka dari itu, kalau misalkan putra-putrinya sudah mulai menghafal Quran, jangan pernah bosan diingatkan untuk murojaah, jangan pernah bosan diingatkan untuk senantiasa mengulang hafalan. Karena ini menjadi bagian gotong royong atau saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bagi lingkungan yang menghafalkan Quran. Selanjutnya, mengapa menjadi penting menghafalkan Quran dan menjadi tradisi sejak dulu? Karena satu kutipan bagus sekali dari Ibnu Mubarak yang dikutip oleh Imam Muslim menyatakan, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa wa masyaa. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau kita nggak punya sanad, kalau kita tidak bersambung ilmunya, maka orang boleh tuh bebas ngomong apa aja. Makanya salah satu syaratnya hadis sahih itu apa? Ittisalu sanaduhu. Sanadnya mesti bersambung. Selain sanadnya bersambung, setiap perawi sudah dinilai kesahihannya, setiap perawi sudah dinilai kemampuannya, thiqahnya, dobitnya, kekuatan hafalannya, akhlaknya dan sebagainya. Dimana ketika itu ada kurang sedikit saja, maka akan menurunkan juga derajat hadisnya itu. Maka dalam Quran, ketersinambungan sanad ini menjadi penting supaya apa? Supaya apa yang kita baca ini punya gerbong, punya jalur, punya kemana kita akan memuarakan bacaan kita. Karena secara sederhana Pak, setidaknya qiraat itu ada 7 yang masyhur. Lalu yang kita anut sekarang, yang kita pegang Quran kita sekarang, itu Hafs Asim, Imam Hafs riwayat Asim. Nah, dalam riwayat itu pun ada tariknya berbeda, ada 2, ada Thayyibat Nasyar, ada tarik Syatibiyah. Kalau misalkan kita dengar Imam Masjidil Haram, biasanya mat jaisnya itu dibaca 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi kalau di Indonesia mat jaisnya biasa dibaca 6. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, perbedaan ini perbedaan tarik. Mengapa kita perlu betul-betul memperhatikan panjang dan pendek bacaan? Karena ketika nanti kadang-kadang kita baca panjang, kadang-kadang kita pendek, itu dalam ilmu bacaan Quran disebutnya tarkibut turuk, tumpang tindih bacaan. Nah, kalau tumpang tindih bacaan posisinya sama dengan kalau kita bermadhab, itu tumpang tindih, kadang pakai Hanafi, kadang pakai Syafi'i gitu. Jadi malah nggak kena dua-duanya. Jadi malah nanti pertanggungjawabannya nggak kena kedua-duanya. Maka dari itu konsisten daripada sanad ketersambungan Quran itu menjadi penting, dan salah satunya jalur menjaga sanad, jalur menjaga bacaan itu lewat hafalan Al-Quran. Atau paling minimal adalah kita caranya memperhatikan kepada siapa kita belajar Al-Quran itu. Apakah kita sudah memverifikasi, apakah kita sudah meneliti guru Quran kita, apakah kita sudah tahu benar-benar latar belakang dan sanad keilmuan guru kita. Itu juga penting untuk diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kejelasan kepada siapa kita menuntut ilmu. Sebagaimana pesan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita harus benar-benar meneliti dari mana ilmu agama kita diambil. Selanjutnya, penghafal Al-Quran ini juga menjadi bagian daripada yang menjaga Al-Quran itu sendiri. Di mana Quran surah Al-Hijr menyampaikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Salah satu instrumen yang menjaga wa innalahu lahafidun ini adalah para penghafal Quran. Di mana tentu saja proses-proses ini melalui perjalanan yang panjang dari masa Nabi sampai hari ini. Selanjutnya, selain hafalan Quran itu bisa menjaga Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah Al-Quran sering sekali diuji keaslian dan otentisitasnya. Kalau bahasa kampusnya gitu, otentisitas atau keaslian. Seringkali sarjana-sarjana barat atau yang kita sebut sebagai orientalis itu mengkaji Quran untuk mencari celah dan kesalahan. Contoh paling sederhana,
Quran sering dibilang bahwasanya ini Quran ini tidak lebih daripada yang namanya modifikasinya Taurat dan Injil, karena isinya hampir sama gitu. Lalu dibilang lagi Quran ini tidak tertib sebagai penjelasan sejarah karena ceritanya sporadis, mencar-mencar dan lain sebagainya. Maka di situ sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Ali bin Abi Thalib apa? Istantikil Quran. Buatlah Quran itu berbicara. Maksudnya apa? Buatlah Quran berbicara, selain kita menghafal, kita juga perlu mengkajinya lebih dalam. Supaya ketika kita bertemu ayat-ayat yang perlu pengkajian lebih banyak, kita bisa mengkajinya dengan komprehensif, dengan sempurna gitu ya, dengan tidak setengah-setengah. Maka dari itu, kenapa kemarin Rizky sudah menyampaikan pentingnya mempelajari tafsir, lalu keajaiban Quran. Semua itu adalah instrumen-instrumen bagaimana kita bisa memiliki bangunan yang solid untuk memahami Al-Quran selain menghafalnya. Nah, masuk pada cerita, masuk pada tradisi Nabi dalam menjaga Al-Quran. Kurang lebih seperti ini. Kita sering mendengar ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada juga ayat yang lain, anzalna alaikal qur'ana tanzila. Proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, dalam Quran digunakan dua diksi, ada inzal, ada tanzil. Perbedaannya apa? Ketika inna anzalnahu memakai kalimat inzal, ini artinya Allah menurunkan Quran ke Baitul Izzah secara full 30 juz. Lalu wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, artinya turun Quran kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, turun secara berangsur-angsur. Yang dimana kita kenal setelah penerimaan risalah pada usia 40 tahun sampai usia 63, di mana berjalan proses pewahyuan Quran kepada Nabi selama 23 tahun yang secara berangsur-angsur itu memiliki satu hikmah. Apa hikmahnya? Ketika Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tentu ini akan selalu menyesuaikan keadaan, selalu menyesuaikan konteks, selalu menyesuaikan kira-kira ayat ini dibutuhkan ketika turun atau tidak. Hikmahnya adalah kurang lebih kita bisa melihat dalam syariat kita ada 3 sifat syariat setidaknya yang bisa kita pahami. Pertama, syariat Islam mengenal yang namanya adamul haraj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Bahwasannya pensyariatan kita tidak mengenal yang namanya kesulitan. Kalau bisa adamul haraj, jangan sampai memberatkan, jangan sampai menyulitkan. Contohnya apa, Pak? Ketika kita sholat diperintahkan, kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau duduk nggak kuat maka berbaring. Berbaring nggak kuat maka kedip. Kalau kedip nggak bisa juga, udah wayahnya disolatin. Lalu ketika kita disyariatkan berwudu dengan air, kalau air nggak ada bisa pakai debu. Ini berarti adamul haraj. Sebisa mungkin tetap ibadah. Kalau misalkan komponen utamanya nggak ada, kita bisa pakai komponen sekunder. Kalau misalkan kita diwajibkan berzakat, disunahkan untuk berinfak, sedekah, terus nggak punya duit, ya di zakat berarti kita jadi mustahik. Kalau misalkan sedekah uang nggak bisa, sedekah pakai senyuman lah minimal. Dilihat jangan cemburu. Itu baik sedekah. Ini adalah salah satu sifat syariat adamul haraj. Yang kedua ada taqlilut takalif, beban yang paling minimal sekali. Maka ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan sekedar dimaknai dengan sabar ya, ujianmu tidak lebih dari kemampuanmu kok, sabar aja. Sebenarnya bukan ini maksudnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah bagaimana kita sebagai muslim ketika sudah memasuki masa mukallaf, balik lalu diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah agama sebagai orang yang dikenakan hukum taklif, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang dibebankan kepada kita, taklif yang dibebankan pada kita itu tidak lebih berat dari kemampuan kita. Contoh apa? Kita sholat sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kalau di total ada 17 rakaat. Itu kira-kira masih sholat qobliyah, Pak? Sholat ya? Masih sholat ba'diyah? Sholat. Kalau Ramadan malamnya masih tarawih?
masih tarawih. Totalin Pak berapa kira-kira? Lebih dari 17 enggak? Artinya kita masih bisa menambah jumlah dari 17 rakaat itu, maka 17 ini adalah batas paling minimal yang diwajibkan. Karena apa? Sejatinya kita mampu sholat 40 rakaat hari. Contohnya apa? Sudah 17 rakaat tambah tarawih 23 tambah qiyamul lail 23. Misalkan, contoh aja. Kan mampu. Tapi ternyata itu sisanya sunnah. Diwajibkan adalah yang 17. Selanjutnya kita punya harta banyak, suruh dizakati atau diinfakkan 100% atau 50%. Kan enggak, wajibnya hanya 2,5%. Ini namanya taklilut taklif, pembebanan yang paling sedikit. Belum ibadah-ibadah yang lain. Puasa semisal, kita kuat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tapi kira-kira masih adakah saudara kita yang berpuasa Daud? Ada. Artinya yang diwajibkan Ramadan selama 30 hari itu pembebanan yang paling sederhana, pembebanan yang insya Allah semua muslim itu mampu. Itu taklilut takalif. Yang ketiga ada yang namanya tadarrujan, berproses. Nah ini namanya tanzilan tadi, berangsur-angsur berproses. Contohnya apa? Ketika masyarakat Arab dulu senang khamr, lalu tidak langsung dilarang, pelan-pelan dulu. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau misalkan mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Baru abis itu ketika ada kejadian sahabat ngimam dalam keadaan mabuk, oleng, dinasihati wala taqrabus sholata wa antum sukara. Baru ketika sudah banyak yang meninggalkan, sudah banyak yang menjadi khamr, turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini maksudnya adalah tadarrujan, proses. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang pengikut Al-Quran, kita menyadari betul bahwa segala bentuk perubahan meskipun itu dalam nilai kebaikan, kita butuh proses. Itu juga diingatkan oleh Imam Syafi'i. Misalkan kalau kita menegur orang, jangan sampai di depan orang banyak, nanti melukai meskipun niatnya baik. Kaidahnya juga seperti itu, menyampaikan at-thariqu ahammu minal maddah. Terkadang cara kita menyampaikan kebaikan itu lebih utama daripada kebaikan yang ingin disampaikan tadi. Artinya apa? Jangan sampai niatnya menyampaikan kebaikan tapi dengan cara yang menyakitkan. Maka inilah yang disebut keselarasan antara hubungan kita pada Allah, mengingatkan kebaikan, juga tidak meninggalkan hubungan kita pada sesama kita. Ini yang disebut dengan ihsan. Bagaimana aspek-aspek tersebut bisa kita penuhi? Pertama, tentu saja mesti banyak mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita bertindak. Salah satunya seperti itu. Nah, hikmah-hikmah pensyariatan melalui Quran yang diturunkan berangsur-angsur, ini salah satunya hikmah syariat tadi. Belum lagi ayat-ayat yang terkadang, mohon maaf, disalahpahami dan dijadikan dalil untuk kepentingan pemikiran-pemikiran yang cenderung kiri gitu ya, atau liberal gitu. Contoh adalah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir. Ini kalau misalkan bagi orang pluralis dianggapnya bahwasannya semua agama sama, benar. Padahal ayat ini turun dengan sebab ingin menghibur hati Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana tradisi Nabi dalam upaya menjaga Al-Quran. Yang pertama adalah dengan konteks hafalan. Artinya begini Pak, kalau misalkan hari ini kita melihat Quran ada mushaf seperti yang ada di sini gitu ya, di belakang, itu sudah proses panjang sekali, proses yang lama sekali, bisa jadi Quran yang kayak kita pegang sekarang. Jadi jangan digambarkan dalam pikiran kita ketika malaikat turun memerintahkan Nabi, wahai Muhammad iqra bismi rabbik, itu pakai Quran ditunjukin gini gitu Pak. Enggak gitu. Jadi belum ada, mushaf itu mulai ada, mulai dicetak secara bentuk buku, secara cetak print itu tahun 1800-an. Lalu ketika masa Utsman seperti apa ya? Ditulis manual Pak. Ditulis manual, disalin sebanyak-banyaknya. Yang menjadi ketua panitianya itu Zaid bin Sabit. Lalu mulai ada titik, misalkan huruf ba, ta, tha, kita kan melihatnya udah ada titiknya tuh. Dulu nggak ada garis gini doang. Mulai ada titiknya kapan? Ketika masanya Ali bin Abi Thalib yang menginisiasi namanya Abul Aswad Ad-Duwali. Maka Quran yang hari ini kita pakai itu luar biasa, sudah mengalami yang namanya
perjalanan panjang. Ketika terjadi perselisihan dan sebagainya, nanti akan ada itu pembahasannya. Lalu bagaimana Nabi menghafalkan Quran? Ya, Nabi menghafalkan Quran dan mengajarkan Quran pada sahabat itu full dengan talaki syafahi, dengan menyampaikan secara lisan. Maka ketika tadi di awal saya bilang banyak sekali yang meragukan Quran, salah satunya adalah karena perjalanan yang panjang. Tetapi semuanya sudah terbantahkan oleh ulama-ulama kita. Para ulama, sahabat yang menghafal Quran, seluruh isi Quran Rasulullah masih hidup, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka juga menyebutkan bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang terakhir kali membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Sumbernya dapat ditemukan dalam Mana Al-Qattan, kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Proses ketika Nabi turun wahyu sampai Quran kepada Rasul itu dibacakan oleh malaikat Jibril, Nabi mengikuti, lalu Nabi membacakan kembali hasil hafalannya ke malaikat Jibril. Itu kalau bahasa kita setoran, Pak. Setoran, kalau misalkan guru ngaji nerima hafalan itu setoran seperti itu. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Lalu ketika wahyu turun, Rasul langsung memanggil asistennya, kutabal wahyi, orang-orang yang mencatat wahyu. Dibacakan oleh Nabi, dihafalkan oleh sahabat, lalu dibacakan kembali oleh sahabat pada Rasul. Jadi seperti itu. Prosesnya sama kayak kita setoran hari ini, persis seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perjalanan, kutabal wahyi ini kan mencatat Quran itu dengan berbagai media. Ada yang pakai pelepah kurma, ada yang ditulang, dan lain sebagainya. Maka dengan proses ini Nabi memerintahkan khud hadza fi surati kada. Jadi perintah untuk menaruh ayat ini di surat ini memang itu taufiki, perintah dari Allah, bukan ijtihad Nabi. Sehingga sampailah Quran yang sekarang. Nah, kalau dipertanyakan kembali misalkan yang pertama turun surat Al-Alaq, yang kedua ya ayyuhal muddatsir, dan seterusnya. Kenapa kok yang kita baca awalnya Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas? Karena yang disetorkan Nabi itu ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang dibaca oleh Nabi secara urut. Maka tartibus suwar, tartibul Quran itu bukan ijtihad Nabi, tetapi itu memang taufiki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada proses ini ada beberapa hadis memang yang disampaikan oleh para sahabat. Contohnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasul bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Nah, keempat orang tersebut adalah 2 orang muhajirin, yaitu Abdullah dan Salim, serta 2 lagi orang Ansor, yakni Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis yang lain, Sabit meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW wafat sedangkan Al-Quran belum dihafal kecuali oleh 4 orang, Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Dalam beberapa periwayatan lain, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah juga dimasukkan karena mereka adalah pencatat wahyu, dan Zaid bin Sabit itu pencatat wahyu. Tapi memang yang begitu terkenal dengan Qurannya adalah Zaid bin Sabit. Kalau misalkan yang terkenal dengan kemampuan takwil dan tafsirnya itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, perjalanan-perjalanan ini tentu bisa kita pahami bahwasanya tidak semua sahabat hafal Quran. Itu yang pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan lalu. Ada seorang sahabat yang minta pengen hafalan Quran ke Nabi, tetapi Nabi mengetahui kalau kapasitasnya bukan menghafalkan Quran. Akhirnya diberikanlah satu hadis, al-mahiru fil Quran ma'asafaratil kiramil bararah wa may yatata'ta falahu ajrani. Kalau orang hafalan Qur'annya lancar, dia bersama malaikat yang mulia, tapi kalau hafalannya terbata-bata, dia dapat 2 ganjaran. Ganjaran berinteraksi dengan Quran dan ganjaran dari upaya dia bersama Quran. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana Rasulullah SAW menjaga proses Quran ini dalam konteks hafalan. Nah, bagi para ulama, di antara sahabat yang hafal isi Quran saat Rasul masih hidup, tadi saya sebut Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, sampai Zaid bin Sabit. Nah, ini saya ambil dari kitab Bahis fi Ulumil Quran. Selanjutnya, konteks yang kedua adalah bagaimana Rasulullah SAW
menjaga Al-Quran dalam bentuk tulisan. Yang tadi saya sebut ada asisten-asisten Nabi yang ketika wahyu turun langsung ditulis. Sampai ketika Al-Quran belum selesai dituliskan, Rasul menunda perintah untuk mencatat hadis, mencatat perkataan-perkataan beliau. Meskipun memang ada juga sahabat yang mencatat. Maksud larangan Nabi ini apa? Bukannya Nabi tidak ingin dicatat ucapannya, supaya tidak tercampur antara catatan dokumentasi Al-Quran dengan hadis. Nah, selanjutnya untuk mengenai konteks penulisan ini, Az-Zarkashi menyatakan bahwa Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf pada zaman Nabi. Karena apa? Quran belum dituliskan dalam satu mushaf, Nabi masih menunggu-nunggu. Artinya belum final. Belum final itu seperti ini. Kayak yang tadi saya jelaskan, ada ayat tentang Khomer yang disampaikan secara berangsur-angsur tadi. Nah, ada juga beberapa ayat yang sempat turun tetapi dinasakh, diganti, tidak masuk ke dalam mushaf. Itu juga ada. Maka dari itu memang Nabi menunda untuk menjadikannya dalam satu mushaf. Dalam pemahaman ini ditafsirkan apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit mengatakan Rasulullah telah wafat sedangkan Al-Quran belum dikumpulkan sama sekali. Maksudnya adalah ayat-ayat dan surat-suratnya belum dikumpulkan secara rapi dalam satu mushaf. Al-Khattabi menambahkan bahwa Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf secara teratur karena menunggu ayat-ayat yang menghapuskan sebagian hukum bacaannya. Setelah masa turunnya Al-Quran berakhir dengan wafatnya Nabi, Allah mengilhamkan penulisan mushaf secara lengkap kepada para khulafaur rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar kepada umat ini tentang jaminan pemeliharaannya. Maka dari itu proses panjang Al-Quran ini bisa terjaga karena adanya para penghafal Al-Quran. Salah satunya yang paling utama adalah memang Zaid bin Sabit. Nah, selanjutnya ini saya tampilkan sedikit tentang ayat yang menjadi patokan kami untuk proses tahfidz harusnya ya. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 berbunyi la tuhallik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Di tafsir Munir mengutip bahwasannya hadis dari Imam Bukhari nomor 7524 dalam bab tauhid disampaikan jika memang Nabi ketika dibacakan Quran lisannya buru-buru. Makanya la tuharrik bihi lisanak itu ojo ke susu, jangan buru-buru. Diikutin dulu bacaannya. Maka dari itu dijamin oleh Allah inna alaina jam'ahu wa qur'ana, saya yang akan memasukkan Quran itu ke dalam dada kamu. Summa inna alaina bayana, dan kami juga yang akan memberikan penjelasan kepadamu. Berbeda lagi ketika kita melihat tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini menunjukkan jika apa? Ada 3 tahapan Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah terkait Al-Quran. Yang pertama dikumpulkan dalam dada beliau, dimasukkan Quran itu sebagai hafalan untuk beliau. Yang kedua membacakannya supaya tahu cara bagaimana membacanya, dan yang ketiga adalah penjelasan tafsirnya. Dalam hal ini penjelasan tafsirnya dalam aspek halal dan haram kalau untuk penjelasan Ibnu Katsir. Nah, ayat ini memiliki korelasi dengan Quran surah Toha ayat 114. Fata'ala Allahu malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qablu ayyuqadu alaihi wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jadi memang kita membaca Quran itu tidak boleh buru-buru, harus dengan cara yang baik, cara yang benar, dan kalau bisa diperindah dengan nadanya. Kalau misalkan kita membaca mungkin hari ini masih a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh jadi kalau misalkan nanti sudah belajar nagum, sudah belajar cara-cara membaca Quran, ya bisa diperindah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam satu kisah ketika sahabat sedang membaca Quran, Rasul senang dengerinnya. Lalu Rasul bilang kepada sahabat, andai kalau kamu tahu dari tadi saya mendengarkan kamu membaca Quran, kamu sudah mendapatkan 1 seruling dari banyaknya seruling Nabi Daud. Lalu sahabat ini menjawab,
Kalau saya tahu Anda menyimak saya dari tadi, saya akan perindah bacaan saya. Artinya ketika ada hadis man lam yataghanna bil Quran, siapa yang tidak mengindahkan bacaan Quran, maka bukan golonganku, kata Nabi. Maksudnya adalah sebisa mungkin kita berupaya untuk mengindahkan bacaan kita. Maka hematnya adalah mengindahkan bacaan bukan sebisa mungkin melakukan, tetapi sebisa mungkin memenuhi hak-hak tajwid, hak-hak makhorijul dan sifatul huruf, sehingga nanti ketika kita ingin melagamkan ada lagunya akan terdengar merdu sekaligus benar. Jangan sampai kita melakukan tapi malah rambu-rambunya kelewat. Nah, selanjutnya ini saya cukup terpukul ketika membaca tafsir dari Imam At-Tabari. Dijelaskan jika la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, itu artinya adalah ketika saking takutnya Nabi kehilangan hafalan. Saking takutnya Nabi ketika tidak mengulang hafalannya akan hilang. Meskipun Nabi sudah dijamin, Pak, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, hafalannya sudah dijamin oleh Allah dimasukkan ke dadanya. Tapi Rasul takut kehilangan hafalan. Ya Allah, saya baca ini kayak terpukul gitu ya. Mungkin hari ini kita murojaah 3 juz sehari, 2 juz sehari, kelihatannya sudah banyak gitu. Atau mungkin yang Ramadan one day one juz ya, kelihatannya udah banyak, Pak. Tetapi ternyata Rasulullah yang sudah sebegitunya masih sangat khawatir kehilangan hafalan. Memang ada hadisnya, ta'ahadu hadal Quran fahuwa asyaddu tafallutan au kama qala. Pegang erat-erat sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ta'ahadu hadal Quran fa innahu asyaddu tafallutan. Bahwasannya hafalan Quran itu betul-betul sangat mudah hilang. Bapak-bapak mungkin mau uji coba gitu ya, menghafalkan ayat Al-Baqarah 282 itu tentang hutang yang 1 halaman. Silakan dihafalkan dalam 1 hari, diulangin 10, 15 kali atau 25 kali. Diuji coba tidak diulang hafalannya dalam 3 hari aja, mesti udah keteter itu. Atau mungkin ada yang sudah pernah menghafal juz 30, ada yang mungkin pernah menghafal juz 29, lalu tidak dimurojaah, insya Allah hilang, Pak, itu hafalannya. Insya Allah udah nggak lancar. Makanya itu ta'ahadu hadal Quran, sebagaimana tadi Rizky sudah sampaikan di awal, ketika kita sudah mengambil kontrak untuk menghafalkan Al-Quran, maka konsekuensinya adalah harus siap mengulang hafalan. Maka ketika saya membaca tafsir ini bahwasanya Rasul sampai sebegitunya berusaha menghafalkan Quran, berusaha menjaga hafalannya. Lah, kalau usaha kita tidak keras atau kita menganggap Masya Allah, na'udzubillah, tahfidz hanya bagian dari ekskul supaya dapat mahkota-mahkotaan gitu ya di wisuda gitu. Wah, ini bisa-bisa dimarahin Nabi kita di akhirat, Pak. Saya ini ngulang hafalan susah-susah, ini malah nyari mahkota doang biar di wisuda di sekolahan. Ya sekolahannya juga nih malah bikin wisuda doang, anak-anaknya disuruh ngapal tapi nggak dijaga hafalannya. Kena semua itu, Pak. Dari sini kita dapat memahami bahwa upaya Rasulullah untuk mengulang hafalan terus dilakukan setelah Al-Quran Allah letakkan di dada beliau. Kita tahu sendirilah ceritanya tentang bagaimana Nabi sholat malam sampai bengkak, baca dari Fatihah sampai suratun Nisa, ruku pas mau masuk Al-Maidah itu 5 juz setengah itu, Pak, 5 juz seperempat itu dalam 1 malam. Itu 1 rakaat, rakaat keduanya lanjut lagi. Bahkan sampai kita ada tradisi yang namanya fami bisyaukin, itu murojaahnya para sahabat. Para sahabat ini memiliki murojaah fami bisyaukin, di mana 1 minggu khatam. Ini tradisi-tradisi yang dimana Quran itu prosesnya ternyata penuh perjuangan. Ya Allah, sama dengan sholat, di Quran dibilang kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah mempunyai plot-plotnya masing-masing waktunya. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar, maghrib, isya ada waktunya. Kenapa kadang sholat itu ditinggalkan meskipun kita tahu waktunya nggak berubah? 1, kegiatan kita fluktuatif, kegiatan kita tuh ganti-ganti terus. Hari Senin mungkin sibuk, hari Selasa masih sibuk, hari Minggu senggang. Kadang pas senggang kita mungkin bisa ke masjid, tapi pas lagi sibuk, antar dulu deh kerjaan dulu. Tek jalan, tiba-tiba masuk
azan asar. Karena kegiatan kita yang berubah, waktu sholatnya nggak berubah, jadinya sholat berat. Itu juga murojaah begitu. Kadang hari ini kuat nih ngaji dari habis subuh sampai jam 9 pagi, sekali dudukan 5 juz, 6 juz, karena senggang. Besoknya pas ada kerjaan banyak, nggak ngaji sehari. Udah nggak ngaji sehari, biasanya kebablasan. Makanya ketika saya membaca ini, ya Allah, kita perjalanan ngafal Quran 3 tahun. 3 tahun mungkin selama di pondok bisalah ngaji sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Pas sudah keluar, ya Allah, ternyata ini beratnya. Maka ketika membaca ini, Nabi itu kurang sibuk apa? Pemimpin negara, sebagai Rasul, sebagai pembimbing para sahabat, juga sebagai pengatur strategi perang, juga sebagai memenuhi kebutuhan-kebutuhan pos-pos penting umat. Sampai Nabi itu hari ini diletakkan nomor 1 sebagai orang berpengaruh di dunia oleh masyarakat barat, itu memang semata-mata bukan karena kenabiannya. Tetapi bayangkan ketika menjadi Rasul di usia 40 tahun, lalu mengubah, menyulap Madinah yang tadinya kota terbelakang menjadi kota yang munawwarah, kota yang penuh dengan keluar biasaan. Piagam Madinah yang digagas oleh Nabi itu dinyatakan sebagai konsensus pertama di dunia. Artinya undang-undang pertama di dunia itu diinovasi oleh Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita bangga itu, Pak, punya Nabi yang banyak sekali menciptakan inovasi. Maka peletakan Rasul sebagai sosok paling berpengaruh di dunia itu memang karena kontribusinya dapat dinyatakan, dapat dirasakan. Bagaimana ketika baru pindah ke Madinah, mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang kurang lebih sudah berseteru selama 70 tahun. Itu luar biasa, Pak. Masih ngaji, nggak berhenti-berhenti gitu. Murojaahnya nggak ketinggalan. Lalu di tafsir Sya'rawi, ini lebih pada penekanan tradisinya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah adalah kalau bisa belajarlah Al-Qur'an kepada orang yang sudah memperdengarkan bacaannya kepada guru Qur'an yang pernah mendengarkan pada gurunya, yang dimana gurunya itu punya sanad. Kalau misalkan di Indonesia ada 3 sanad tertinggi itu dari Mbah Munawir Kerapat, Mbah Munawar Gresik, sama Mbah Arwani Kudus. Kesini-sininya bawah-bawahnya yang jadi pesantren-pesantren sekarang bisa kita datangi. Nah, ketersambungan sanad ini, ketersambungan guru itu maksudnya adalah supaya dari malaikat Jibril ke Nabi, Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'at tabi'in, dan terus sampai ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita, agar ada ketersambungan, agar kita bacaannya masuk pada gerbong yang sudah verifikasi, yang sudah memang valid seperti itu. Jadi kalau bisa ketika kita mau mengajarkan Quran, sekiranya kita sudah pernah membacakan bacaan kita pada guru. Dan kalau misalkan kita mau setoran sama orang, yakinkan diri kita kalau orang yang bakal kita setori atau bakal kita jadikan tempat untuk mendengarkan hafalan Quran kita, ini pernah punya guru, pernah mondok, pernah punya hafalan, dan hafalannya sudah teruji. Karena apa? Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagaimana dokter, kalau bukan ahlinya, kira-kira malpraktik nggak, Pak? Malpraktik, itu pun dengan Quran. Kalau misalkan bukan disentuh atau ditangani dengan ahlinya, ya yang terjadi akan malpraktik. Panjang pendeknya tidak diperhatikan, tradisi tahfidnya tidak diperhatikan. Maka dari itu sangat penting, sangat perlu kita menjaga tradisi itu. Dan bahkan bagi Imam Mutawalli Sya'rawi, saking ketatnya beliau, tidak diperbolehkan kita menyimak atau menerima hafalan kalau kita belum pernah membacakan bacaan Quran kita atau menyetorkan hafalan Quran kita pada guru, pada orang yang pernah punya sanad. Supaya apa? Supaya guru ngaji ini nggak sembarangan, tapi punya lisensinya. Sehingga apa, Quran yang diajarkan tidak sembarangan gitu. Itu saking ketatnya ulama-ulama kita. Maka jangan diherankan ketika mungkin hari ini mewabah tempat-tempat menghafalkan Quran, tetapi tidak menjadikan Quran itu hidup di dalam hati kita. Karena boleh jadi adanya tempat-tempat menghafal, tapi tujuannya atau orang yang mengajarnya belum memenuhi kualifikasi ini gitu. Itulah pentingnya kita benar-benar menyeleksi, men-tracking siapa gurunya, siapa pimpinan pesantrennya, apakah dia benar-benar pernah mondok, apakah memang
punya sanad, apakah dan sebagainya, itu betul-betul harus diperhatikan. Lalu beralih kepada proses tadi, kalau di masanya Rasulullah SAW itu Quran dihafalkan secara talaki syafahi. Pak, ini kalau ngantuk nggak apa-apa Pak, tidur aja Pak. Sambil saya soalnya kalau lagi gini kurang bisa melawak ya, jadi didengarkannya, semoga nanti ada berkahnya. Pada zaman Rasul, ketika memang hanya talaki syafahi karena belum ada mushafnya, belum ada Quran secara tertulis, maka ketika Rasul wafat, tugasnya Abu Bakar 2 tahun sebagai khalifah ini kan memang membasmi orang-orang yang murtad, membasmi orang-orang yang merasa kalau misalkan Rasul sudah wafat ya udah syariatnya lepas gitu. Itu yang diperangi oleh Abu Bakar dan orang-orang yang enggan membayar zakat. 2 tahun Abu Bakar memimpin, internal sudah stabil, naik Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke luar negeri Arab. Otomatis ketika orang-orang di luar Arab mulai memeluk Islam, kira-kira perlu belajar bahasa Arab nggak Pak? Perlu, mulai mengenal dari alfabetnya, huruf hijaiyah semisal. Sehingga pada masa-masa ini banyak juga yang keliru bacaannya, yang keliru karena belum ada tanda baca dan lain sebagainya. Sehingga salah satu ijtihadnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini menyatukan dan mengumpulkan mushaf Al-Quran, mengumpulkan catatan-catatan Quran ada, dijadikan satu tumpukan. Setelah terkumpul, dititipkan oleh Umar ke putrinya Siti Hafsah. Sampai singkat cerita Umar memimpin 10 tahun, masuk di era Utsman, ekspansi makin meluas. Sampai kisahnya itu ketika ada perang di Azerbaijan, daerah Irak, para sahabat, para tabi'in, pengikut-pengikut ini ada yang membaca dengan qiraat A, satunya membaca dengan qiraat B. Keduanya saling menyalahkan sampai puncaknya saling mengkafirkan. Karena merasa bacaan yang benar yang saya baca gitu. Karena memang dulu dibagi ke 4 daerah kurang lebih untuk guru-guru Quran, ada di Kufah, ada di Basrah, ada di Damaskus, dan memang ada di Madinah. Nah itu keempat ini terkadang ada beberapa bacaan yang berbeda sehingga melahirkan perseteruan. Lalu diidekanlah oleh Utsman bin Affan, kumpulkan mushaf yang pernah ditulis dikumpulkan oleh Abu Bakar dan Umar, panggil Zaid bin Sabit, buat tim, salin sebanyak-banyaknya Quran dengan satu standar dialek Quraisy. Supaya apa? Supaya kita tidak ada perbedaan dan tidak ada perdebatan yang sampai mengkafirkan tadi. Makanya sampai sekarang ada disebut namanya Rasm Utsmani. Nah, ini adalah peninggalan besar sekali, inovasi besar sekali dari Utsman bin Affan yang kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Sehingga kita tidak lagi berdebat proses dalam pembacaan Al-Quran. Baru disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib dengan adanya tanda baca, dengan adanya titik dalam mushaf, supaya kita tidak salah baca. Perjalanan panjang sekali jadi ini Al-Quran. Selanjutnya, apa dampak dari kodifikasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yakni pertama, adanya satu teks yang diresmikan sebagai standar bacaan. Jadi bukan berarti ketika kita baca wadduha wal laili idza sajama watta'aka rabbuka wa ma qala, itu kalau sesuai dengan kaidahnya ya benar saja Pak. Memang ada kaidah usulnya, ada farsul hurufnya. Syaratnya mau baca seperti itu harus tahu ilmunya. Jangan dibaca walal akhiratu khairul laka minal ule. Tapi kalau bacanya dengan qiraat ini walal akhiratu khairul laka minal ule. Nah, itu waras namanya. Gak boleh saya bacakan kecuali yang pernah saya setorkan gitu. Yang pernah saya setorkan aduha doang gitu. Jadinya yang saya boleh contohkan itu gitu. Yang umumnya memang hafaz, karena supaya seragam tadi, tidak ada kesalahan-kesalahan lagi, tidak ada yang namanya kerancuan dalam bacaan. Selanjutnya ini menjadi satu peninggalan pelestarian Al-Quran dan ditiadakannya yang namanya perselisihan. Selanjutnya tradisi tahfidz pun mulai berubah, tradisi baca Quran pun mulai ada pergeseran. Yang tadinya setorannya hanya dengan hafalan, sekarang boleh pakai mushaf. Kalau misalkan di sekolah-sekolah hari ini guru membacakan lalu murid menirukan. Nah, ini kan bagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril ke Nabi itu. Dibaca nama malaikat Jibril, Nabi ikut membaca, menyetorkan ke malaikat Jibril.
Ada lagi kalau sekarang ya gurunya ngebacain Qur'annya, anaknya ngeliat Qur'an juga tuh mushafnya. Dan sekarang ya sudah lebih banyak yang seperti itu. Bahkan ketika udah ada mushaf, ini semakin meningkat kan inovasinya ya. Ada Al-Qur'an Braille untuk orang buta, ada Al-Qur'an macam-macam deh, tajwid berwarna, lalu terjemah per kata, ada yang tafsirnya khusus ayat-ayat ekonomi dan lain sebagainya. Itu adalah lanjutan dari pasca kodifikasi. Nah, selanjutnya terakhir sebagai penutup, kira-kira apa refleksi setelah kita memahami bahwasanya tradisi tahfidz ternyata perjalanan sangat panjang. Yang pertama itu adalah ketika kita ingin mendorong putra-putri kita menghafalkan Al-Qur'an, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mesti kita sertakan rasa tanggung jawab. Kita harus siap untuk mendampingi, kita harus siap benar-benar mencarikan guru yang terbaik. Kita juga harus siap setelah proses menghafalkan Qur'annya selesai, ini anak murojaah nggak nih hafalannya nih? Kalau nggak di murojaah, bahkan ada Pak, Masya Allah, di Qur'annya dikasih sertifikat syahadat tahfidz 30 juz, nyampe rumah juz 1 nggak kebaca. Ini kan gimana gitu? Menyalahi tradisi yang ada. Jangan sampai seperti itu. Saya punya teman ngajar. Beliau kuliah di Pakistan sampai S2. Dia ngelihat saya murojaah, ngelihat saya baca Quran, tahu-tahu ngomong gini, "Tat, enak ya kalau hafalan masih ada." Loh, saya kaget. Maksudnya apa? Enak ya kalau hafalan masih ada? Iya, saya kuliah di Pakistan. Saya ngafal Quran sampai selesai setoran. Sampai sekarang juz 30 aja saya nggak bisa baca. Ya Allah. Artinya kalau tidak ada kesiapan untuk mengulang hafalan, cari jalur surga yang lain. Jangan lewat jalur surga hafalan Quran gitu. Bahkan ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, para ulama-ulama yang lain, itu menghafalkan Quran memang dari usia sejak dini sekali, 3 tahun sampai 7 tahun atau 4 tahun sampai 10 tahun. Kalau misalkan Qurannya sudah membatin ya gitu ya, kalau bahasa Jawanya ngelambe. Ngelambe itu artinya hafalannya sudah baca Al-Baqarah sebagaimana baca Al-Fatihah gitu. Pak Joyo mungkin kalau bangun tidur melek, ketok, Pak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Iya, tapi gini, itu harus berlaku juga, Pak baca Al-Ahzab gitu. Hamim, bisa nggak gitu? Itu standarnya sampai seperti itu, kelancaran hafalan. Maka dari itu pentingnya murojaah, pentingnya mengulang hafalan itu adalah kita berusaha menjadikan Quran bagian dari hidup kita. Sampai gini ya Pak, kan kadang kalau misalkan kita ngerasa, wah Mas, kalau harus murojaah sehari 5 juz, ngabisin 3 jam sehari, saya kapan kerjanya gitu. Ya kalau misalkan pertimbangannya itu sejak awal harusnya tidak menghafal Quran. Nabi sampai bilang, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utis sa'idin. Kalau orang sudah hidupnya disibukkan dengan Quran dan berzikir, orang berdoa minta apa, dia nggak usah minta, saya berikan yang lebih baik daripada orang yang minta itu loh. Sampai kiai saya itu benar-benar ketika kalau kamu sudah milih mondok di sini, kamu nggak boleh berkegiatan yang di tempat lain. Pokoknya kuliah pondok. Dan satu lagi, kuliahnya cuma sampingan, utamanya mondok. Ya Allah, sampai segitunya Pak. Artinya kalau target tahfidznya tidak terpenuhi, murojaahnya berantakan, kita kuliah suruh cuti Pak. Kelarin dulu ngajinya gitu. Karena apa prinsip beliau? Al-mashghul la yushghul. Kalau orang sudah punya satu kesibukan dan kesibukan itu Al-Quran, la yushghul. Jangan dibebani dengan kesibukan yang lain. Karena nanti mau nggak mau pasti Qurannya yang kalah. Karena mau nggak mau nanti pasti hafalannya yang luntur. Dan itu Masya Allah, kalau misalkan kita masih berpikir, kalau gitu ngaji aja nggak usah kerja, itu perkataan itu sudah terbantahkan sendiri kalau kita melihat kehidupan para kiai Quran Pak. Mereka nggak kerja, nggak pernah nggak makan. Ketika pondok tempat saya menghafal itu masa-masa Covid, Abah ini kan kerjaannya cuma dosen, nggak ada mata pencarian lain. Beliau nggak bisnis, nggak punya apa-apa. Santri ada 60, semuanya gratis, nggak bayaran. Nggak pernah kita nggak makan Pak sehari. Entah dari mana ceritanya tiba-tiba masuk ATM ada 10 juta. Ya ini nggak bisa ditiru mungkin ya, tidak bisa disamakan. Tetapi pada nyatanya ketika man syagul Quran dzikri an mas'alati atau itu afdhalu ma utis salim, itu benar adanya.
Maka ketika putra-putri kita atau kita yang sedang berusaha mencontohkan pada putra-putri kita untuk sibuk dengan Quran, jangan pernah merasa ragu gitu. Yakin ini kan apa ya? Yakin definisinya itu kan tumakninatul qalbi ala haqiqati syai'. Hati kita merasa tentram ketika kita sudah terhadap sesuatu itu tentram gitu, nggak ada la syakka fiyah, nggak ada keraguan. Makanya dalam kaidahnya itu al yaqinu la yuzalu bisyakin. Rasa yakin tidak akan terkontaminasi dengan keraguan. Nah, jadi proses tahfidz hari ini yang sudah berkembang dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam bentuk Qur'annya sendiri. Ada yang lewat pendengaran, ada yang lewat braille, ada yang dengan mendengarkan murotal berkali-kali supaya hafal. Semuanya itu metode dan kewajiban mengulangnya tetap ada. Itu. Maka setelah perjalanan panjang ini, bagaimana kita sudah memberikan satu ruang atau mengambil keputusan untuk menghafalkan Quran, maka tradisinya adalah harus mau mengulang. Tradisinya adalah harus mau menjaga, dan jangan sampai kita menjadi bagian yang melupakan Quran. Itu apa ya, kalau dalam bahasa beliau, bahasa guru saya tuh, misalkan kita pernah hafal terus hilang, mau ngafalin lagi tuh lebih susah. Karena apa? Karena bukan hanya harus menghafal ulang, tapi kita harus mengakomodir rasa jengkel. Kita harus kerasa kesel di hati gitu. Dulu saya pernah lancar, dulu saya pernah hafal, kok hilang gitu. Banyak sekali hadis-hadis tentang tadi ta'ahadu hadzal Quran, lalu man syagul Quran wa zikri an mas'alati, lalu al-mahiru fil Quran ma safratil kiramil bararah. Itu saya yakin karena memang perjuangan keistiqomahan menghafalkan atau menjaga hafalan itu sangat berat. Jadi jangan sampai kita mengajak atau mendorong keluarga kita untuk hafal Quran karena FOMO aja gitu, karena ngikutin tren. Yakinlah kalau itu memang jalan terbaik. Kalau orang sudah menjadi pribadi yang bersama Quran, dia harus siap mendedikasikan dirinya dengan Quran. Pesan kiai saya kepada santri-santrinya cuma dua. Yang pertama, berkhidmatlah pada Al-Quran, dan yang kedua, bermanfaatlah untuk sesama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika agak-agak ngantuk dikit, kurang-kurang bercandanya gitu ya. Tapi semoga tetap ada manfaatnya. Baik, dipersilakan jika ada pertanyaan, dua mungkin ya. Setelah itu saya tutup. Silakan buat bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya ke Ustadz Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terngiang dengan sebuah hadis yang dinyatakan, bukanlah bagian dari umatku orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran. Sementara hafalan ataupun bacaan yang kita peroleh sampai saat ini itu masih jauh dari harapan, masih jauh dari apa yang tadi dipaparkan secara metode segala macam itu. Nah, saya pernah juga menanyakan dalam hal ini sama Ustadz Maulana Ilyas, apa sih cara bisa membaca atau hafal Al-Quran? Dia tidak bisa jawab, dia bilang gini, ya begitu aja bisa gitu. Nah, pertanyaan saya, kita juga sudah mendengar ya, bisanya seorang anak itu menghafal Al-Quran karena ketaatan seorang istri pada suami, salah satu diantaranya seperti itu. Nah, sementara kalau orang tua kita tidak seperti itu, bagaimana kita bisa artinya bisa juga membaca Al-Quran seperti apa yang diharapkan dan juga seperti diakui sebagai umatnya itu. Selanjutnya juga, kapan atau usia berapa seorang anak itu bisa merekam ya lafaz-lafaz Quran, karena kan sangat boleh jadi lingkungan juga berpengaruh, dan juga mungkin kelahiran seorang anak itu tidak sempurna sebanyak orang sehingga tidak bisa menyimak bacaan Al-Quran. Yang terakhir mungkin kita tolong jelaskan Ustadz, yang tua-tua ini boleh jadi bacaan juga masih belepotan sana sini,
supaya bisa katakan bacaannya diakui tidak sia-sia. Apa resepnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait man lam yataghanna bil Quran, itu bukan dari umat Nabi. Yang pertama itu ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa hafal Quran meskipun terkadang orang tua kita tidak mencontohkan itu. Yang terakhir tadi mengenai apa tadi Pak yang terakhir Pak? Oh iya, resep untuk membaca. Lalu kita terkadang merasa sulit jika harus menada-nadakan. Jadi pertama seperti ini. Dalam surah Al-Qamar itu diulang sampai beberapa kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an fahal mim muddakir. Maka hanya berapa sih orang yang ngambil pelajaran dari kemudahan Al-Qur'an itu? Jadi satu hal yang pertama kita harus sampaikan, ketika Nabi menyampaikan tidak tergolong dalam umatku man lam yataghanna bil Qur'an, itu jangan dimaknai ketika benar-benar kita nggak baca kayak Sudais gitu lalu nggak jadi umat Nabi. Nggak, bukan begitu Pak. Ini bagian dari namanya targhib wa tarhib. Artinya kalau misalkan orang yang bisa menadakan dia dapat keutamaan, ketika kita sudah membaca dengan i'ta'ikul ladzi haqqin haqqo juga tetap dapat keutamaan. Di hadisnya lain kan dilengkapi dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Hadis yang lain ada juga khairukum yang lain gitu. Apakah ini kalau misalkan khairukumnya banyak, khairukum yang benar yang mana gitu? Ini adalah bagian dari tradisi orang Arab, senang untuk memberikan pujian, senang untuk memberikan posisi-posisi tertentu kepada orang yang punya derajat tertentu. Nah, itu tidak kita bisa lepaskan dari sisi budaya ya, sisi lokal. Itu yang pertama jawabannya. Jadi kalau misalkan lam yataghanna bil Quran, itu bukan berarti kita benar-benar dikik dari umat Nabi Muhammad, tetapi kita tetap menjadi umatnya. Tapi ketika kita bisa melakukan dengan baik, ini kan jadi ibadah kita juga, dengerin ke orang lain dengan kebaikan, dengan sesuatu yang indah. Tapi kalau bacanya biasa, yang penting sesuai dengan tajwid dan tahsinnya. Selanjutnya, untuk posisi kita sebagai qori atau kita sebagai pembaca Quran atau kita sebagai seorang muslim harus membaca Quran. Pertama, kalau misalkan kita sudah rasa udah usia lanjut lalu membaca masih belum betul, kita masih rasa belum sesuai dengan tajwid, prinsipnya satu, jangan pernah berhenti belajar. Karena apa? Ketika kita masih dalam proses belajar, itu masih dalam proses sabilillah, dalam proses jalannya Allah. Ketika sabilillah ini artinya kalau misalkan, mohon maaf, ajal datang, posisinya kita masih belajar, insya Allah meskipun bacaannya masih terus diperbaiki, nanti sama malaikat ketemu, kok kamu bacaannya belum bagus? Saya masih belajar malaikat. Aman. Iya, itu lebih aman daripada kita nggak belajar sama sekali. Kalau misalkan kita masih belajar, itu selalu diampuni Pak. Makanya prinsip utamanya jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah keluar dari circle atau lingkar orang yang sama-sama mau belajar ngaji. Saya salut banget ya, ada salah satu jamaah ibu saya itu dari awal mamah ngajar ngaji, beliau selalu ikut. Izin itu sekali ketika sakit dan minggu depannya meninggal. Izinnya cuma sekali ketika sakit dan minggu depannya meninggal. Jadi sepanjang usia itu, sepanjang ibu saya tinggal di Harapan Baru, itu mama sendiri yang timuni Pak ke saya. Ki, tahu nggak, ini ibu ini nggak pernah izin ke mama sekalipun. Izinnya kemarin sakit sebelum meninggal. Ya Allah, itu kalau dikubur misalkan bacaannya masih biasa aja, aman itu Pak, saya masih belajar Pak. Tapi pada nyatanya dia dari nggak bisa baca Quran sampai bisa menyetorkan juz 30 full ke ibu saya. Proses itu pasti ada. Makanya tadi Quran saya sampaikan salah satu hikmahnya, hikmah tanzilnya beransur-ansur itu tadarrujan. Semuanya butuh proses. Dan yang terakhir ya tipsnya, pantang menyerah sih Pak. Tipsnya pantang menyerah. Satu kalimat bagus dari pepatah Arab ya, man arafa bu'da safari ista'adda. Kalau orang tahu perjalanannya panjang, dia pasti siap-siap. Kalau orang mau perjalanan dari sini ke Sulawesi naik kapal laut,
pasti bawa baju, bawa bekal, bawa uang. Kita nih kan tahu ya, sama tujuannya itu darul akhirah. Perjalanan panjangnya di akhirat. Akhirat itu kan panjangnya apa ya? Ka'alfisanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dunia hitungannya 1000 tahun di akhirat. Itu kan berarti panjang banget. Maka 80 tahun atau 60 tahun kita hidup di dunia, pertanggungjawabannya kurang lebih 60.000 tahun di akhirat gitu. Kalau kita tahu ada jauhnya perjalanan itu, minimal bekal-bekal yang dipersiapkan adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah bekal takwa. Salah satunya tadi belajar ngaji jangan berhenti. Persoalan nada itu bonus lah. Ibaratnya kalau tahsin dan tajwidnya wajib, maka menadakannya itu adalah sunnah. Prof. Nasar sampai menasihati ya, Imam Besar Istiqlal itu jangan sampai jadi artis Al-Quran. Artis Al-Quran itu maksudnya apa? Bacaannya bisa niruin imam segala macam ditiruin. Imam Mahir Mukli, Alhamdulillahirabbil alamin, ditiru gitu kan. Misyari Rashid ditiru Bismillahirrahmanirrahim, ditiru bisa. Tetapi ternyata di situ ada ujub, ada ria. Wah, itu lebih berbahaya daripada yang bacaannya biasa aja tapi nggak pernah merasa ria gitu, Pak. Itu lebih bahaya. Makanya ketika kita bisa melakukan dengan baik, bersyukur karena diizinkan Allah bisa melantunkan dengan indah. Ketika kita membacanya dengan biasa saja tapi benar, bersyukur juga karena Allah jauhkan kita dari ria gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Itu, silakan. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin pendek aja. Yang pertama, berkenaan jika ada qiraat yang di luar yang 4 itu. Contoh seperti yang waktu di istana itu kan pakai langgam Jawa. Ada sebagian ustaz yang menyatakan, oh itu nggak apa-apa selama tadinya pas gitu loh. Iya. Nah, saya sempat terpikir, bikin aja langgam gitu kan, atau langgam Padang kira-kira gitu. Apakah diperhatikan? Kemudian yang kedua, saya sampaikan bahwa di masjid ini kan ada juga yang hafidz, yaitu Ustaz Ilhas ya. Saya sampaikan barangkali usul aja nih kepada DKM, kalau dimungkinkan ini bukan dengan Ustaz ada 2 hafiz, ada 2 yang hafiz lah. Mungkin ada program nanti hafiz untuk untuk anak-anak atau misalkan untuk yang sudah gitu loh. Saya kira ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau lagam itu bukan qiraat ya Pak. Qiraat itu lahjah. Qiraat itu yang terkait dengan gaya baca dialektika bangsa Arab. Makanya ada 7 qiraat, artinya ibaratnya gini. Kita menyebut atos misalkan. Atos bahasa Jawa sama Sunda kan beda. Atau penyebutan lafaz-lafaz dari bahasa Jawa yang disebut di Madura meskipun maknanya sama kadang hafalannya beda gitu. Itu qiraat. Tapi kalau ini bisa dipahami ya Pak. Misalkan aku di bahasa Bali, bahasa Madura setong ya gitu kan. Itu qiraat itu seperti itu. Kan tadi ada duhe karena dia nggak bisa melakukan alif yang lempeng ke atas a gitu enggak. Dan itu dimaklumkan gitu. Tapi persoalannya ini hanya untuk bangsa Arab gitu. 7 jenis bacaan itu. Bukan untuk mentang-mentang kita Indonesia Pak gitu. Enggak bisa. Kita tetap harus mengikuti aturan itu, aturan hafaz dan asim. Karena memang yang dialek tadi itu hanya untuk bangsa Arab. Yang kedua terkait tadi lagam Jawa itu namanya nagom. Nagom itu gaya baca tilawah. Yang dimana kalau yang umumnya itu ada bayati, rosikah, jihadah, nahawan, hijaz dan apa satu lagi ya? Rosikah, jiharkah, bayati, nahwan, hijaz, satu lagi ada 7. Apa? Oh, jiharkah, ya betul. Jiharkah. Kalau koror itu tingkatan dari bayati, ada bayati koror, ada bayati jawabul jawab dan selanjutnya. Nah, jadi itu maksudnya ke lagam tadi, ke gaya baca. Misalkan kalau kayak bayati itu yang kori-kori, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bayati namanya. Ya kalau jiharkah tuh misalkan yang biasa
contohkan sama Syamsuri Firdaus tuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu jiharka misalkan, itu lagam namanya. Yang mengatakan kalau lagam Jawa boleh-boleh aja selama tajwidnya betul, itu juga pakar, Pak, Dr. Mukhlis Hanafi. Dr. Mukhlis Hanafi itu sekarang menjadi ketua alumni Al-Azhar di Indonesia, dan memang kepakarannya di bidang Quran juga bagus gitu. Artinya begini, kita merujuk pada perkataan Imam Syafi'i, kalau pendapatku benar bisa jadi aku salah, kalau pendapatmu benar, kalau pendapatmu salah bisa jadi aku benar. Jadi kenapa dalam istilah bahasa Arab itu ada al-haq lawannya batil, ada sahih lawannya khata? Karena kalau sahih itu kebenaran yang insya Allah masih mengandung potensi salah, tapi kalau al-haq, al-batil itu kalau udah benar ya benar, kalau salah ya salah. Nah, persoalan nagom ini memang terkadang terkesannya tadi ya, kalau misalkan kita pakai lagam Jawa nanti, wah ntar saya bisa dong pakai lagam-lagam Sunda gitu. Kalau secara saya pribadi, Pak Mukhlis Hanafi adalah seorang yang ahli juga, dan kita tidak bisa mengkat beliau salah. Artinya, kalau misalkan kita dalam kasus tadi misalkan yang Bapak di situ tanyakan, kita bacanya pada nadanya, apakah nanti nggak ada nadanya itu kita bisa sebut sebagai nada random? Kan enggak. Kalau misalkan lagam Jawa tadi kita hukumi salah, lalu nada random akan kita hukumi apa gitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu benar tapi kan nadanya random. Kita mau hukumi apa kalau gitu? Itu kan enggak kena. Jadi satu hal-hal yang ikhtilaf seperti ini dipahami dasarnya saja, bahwasannya yang penting tahsin dan tajwidnya sesuai. Kalau misalkan di lingkungan itu kurang menyukai atau kurang menghendaki adanya tilawah dengan nada Nusantara tadi, tinggalkan, karena memicu perdebatan dan memicu sengketa lah bahasanya gitu ya, sengketa pendapat. Dulu ditinggalkan bukan karena keharaman bacaannya, tetapi karena keharaman perpecahannya. Saya rasa itu mungkin saya tutup dulu, nanti mungkin bisa dilanjut diskusinya di belakang layar ya. Terakhir tadi saya baru ingat bapaknya menanyakan tentang peranan orang tua untuk menghafal Quran dan batasannya anak bisa menghafalkan Quran. Pertama, peranan orang tua untuk anak-anak itu sangat penting, sangat urgen. Sekalipun kita adalah pebisnis, sekalipun kita adalah pedagang, kalau kita terus mendoakan putra-putri kita untuk menjadi penghafal Quran, insya Allah Allah kabul, Pak. Karena apa sabda Nabi, ayuhan nasu irtaba'u anfusakum fa innakum la tad'una summan wala umyan innakum tad'una sami'an qariban. Wahai manusia, kata Nabi, lembutkanlah jiwa kalian. Kalian tidak berdoa pada zat yang tuli dan buta. Innakum tad'una sami'an qariban, tapi kamu memohon doa pada sosok yang pendengar, dekat, wa huwa ma'akum, dan ia bersama kalian. Nabi sudah bersabda sedekat ini Allah dengan kita, masa kita doa punya anak hafid Quran gak dikabulin, Pak? Selama kita berusaha terus untuk mencontohkan, selama kita berusaha terus untuk memberikan dukungan, support, insya Allah bisa. Kalaupun misalkan nanti di putra atau putrinya belum keturutan, maka apa? Di surat Al-Kahfi diingatkan, wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Sewaktu-waktu nanti mungkin keturunan cucunya karena kakeknya orang baik, bapaknya orang baik, fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrijakan zahuma. Nanti perhiasan-perhiasan itu akan diberikan pada keturunan selanjutnya. Ya Gus Dur juga menyampaikan gitu, kalau anak belum dapat insya Allah di cucu belum kena insya Allah cicitnya jadi. Dimulai dulu doanya yang penting, insya Allah terkabul. Kalau usia batasan anak kecil sudah mulai bisa mencerna, ya kita lihat proses imam-imam udah pada 3 tahun ngafal Quran, kayaknya umur 3 tahun 2 tahun sudah bisa ditalakikan, sudah bisa menirukan gitu. Jadi bisa dimulai secepatnya, mungkin kalau usia 3 tahun, usia 4 tahun sudah bisa mendengarkan dan sebagainya. Karena kenapa anak kecil hafalannya kuat itu sampai di Jepang itu ketika usia di bawah 8 tahun mereka diajarkan basic attitude dulu tuh, mengucapkan terima kasih, antri, lalu minta tolong kalau butuh bantuan.
Karena di otak ada yang namanya virtual cortex. Virtual cortex ini sesuatu yang akan menjadi pengarah atau dia menjadi satu hal yang di bawah alam sadar. Kalau kita salah harus minta maaf misalkan. Kalau kita senggang harus ngaji gitu. Itu diajarkan di usia dini malah. Supaya nanti ketika usia 8 tahun virtual cortexnya sudah jadi, dia memiliki mindset seperti itu. Nah, itu bisa diajarkan sejak dini, usia 3 tahun atau 4 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar datang dari Allah. Khilaf-khilafnya, kesalahannya datang dari rezeki pribadi. Di akhir pertemuan ini sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang sudah rela ngantuk-ngantuk dengerin saya gitu ya, yang rela-rela duduk gitu mau berdiskusi dan bersharing dengan saya. Insya Allah semoga apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita pelajari, kalaupun misalkan masih banyak kurangnya, nanti Allah berikan jalan untuk kita bisa belajar lebih banyak. Kalau misalkan kita masih ada kesulitan, kefahaman dan lain sebagainya, insya Allah yang akan berikan kita pemahaman. Selama kita tidak berhenti belajar, selama kita tidak berhenti berjuang, insya Allah kebaikan dan ilmu itu akan terus mengalir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.